Ya, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ya, Alhamdulillah, kita kembali berjumpa pada kelas pembahasan kitab Al-Khulasah Al-Asasiyah fil Masailil I'tiqadiyah, yang mana kita masuk kepada pembahasan rukun iman. Sebagaimana yang pernah saya jelaskan, ya, kitab ini pada intinya itu membahas dua bab saja. Pertama adalah rukun Islam, yang terkait amalan jawareh, amal fisik. Yang kedua, bab rukun iman, yang mana ini adalah amalan batin, ya, amalan hati. Nah, dan pada rukun iman, ya, sesuai namanya, maka ini adalah pokok-pokok i'tiqad. Ya, ya inti dari pembahasan akidah. Nah, kita akan belajar bagaimana keimanan yang benar kepada Allah Ta'ala, nama-nama Allah, sifat Allah, kemudian bagaimana kita beriman kepada malaikat yang benar, sampai nanti kita akan membahas pembahasan yang agak berat, yaitu bagaimana, ya, cara beriman kepada takdir yang benar. Nah, karena sebagian orang, ya, banyak membuat hal-hal baru, ya, seputar pembahasan keimanan. Baik, seperti biasa, saya akan minta kepada teman-teman untuk membaca membaca ya. Pertama Pak Ibnu dulu, ya. Pak Ibnu baca dari mal imanu billah sampai dengan al-khamis, ya. Ikhlas. Setiap selesai satu kalimat langsung diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Tapi kalau salah-salah saya koreksi langsung, ya. Nah, Ustaz, Tafadhal. Anda coba. Bismillahirrahmanirrahim. Uh, Al-iman. Al-faslul awal. Al-imanu billah. Bab satu. Afwan, ya, Fan. Langsung ke poin ini. Mal imanu billah. Nah, Ustaz. Uh, iman kepada Allah. Mal, mal iman. Apa itu iman? Imanul logoh. Iman secara bahasa. Tasadik. Afwan Uh, Pak Ibnu, nah, Ustaz. antum tidak membaca dari atas, karena itu sudah minggu lalu. Antum baca halaman setelahnya. Oh, Halaman setelahnya itu dari ada judulnya Mal imanu billah. ya. Oke, Hamzah. antum baca sampai halaman setelahnya yang al-khamis, ya. Baik, Al-Khas. tafadhal. Mal iman billah, apa Ah, nawan ya, apa iman kepada Allah. Al imanu billahi wa al imanu bi wujudihi azza wa jalla wa bi rububiyah wal uluwiyah wa bi asma'ihi wa sifatihi subhanah wasifatihi. wa sifatihi subhanah. Eh, Iman kepada Allah adalah iman tentang keberadaannya, keberadaan Allah wa azza wa jalla, tentang ketuhanan, rububiyah dan uluhiyah dan
sifat-sifat nama uluhiyah dengan sifat-sifat nama-namanya dan nama-namanya dan dan sifat-sifatnya. Maha mumtaz. kuasa, Lanjut. terus maha suci, maha Yang subhanah, maha suci dia. dan maha suci dia. Mm. Ma asru ma ma Asaru ma asaru al imani billah, al-iman billah. Taib. al imani billah. Apa dampak atau efek beriman kepada Allah? Mumtaz. Al imanu billahi lahu asarun azimah. Mumtaz. Minhu Minha minha al awal, terjemah awalan. Terjemahkan dulu. eh, iman kepada Allah memiliki dampak yang besar, ya, yaitu antara lain minha al ula al Al-awwal. al awal al awal, innallaha yadfa'u anil mu'minin jami'al makarihi wa yunjihim min min syada'id syada'id wa yahfazuhum min makayidi a'da'i, kama qala ta'ala innallaha yudafi'u ana- anil lazina manu anil lazina amanu. Hmm. Terjem. Eh, yang ah, al-iman. Yang pertama, Allah mehyadfa'u anil mu'minin. Yadfa'u itu membela. Allah akan membela orang orang mukmin, yad'u ini, ya. Oke. Al-makarih. Jami'al. Dari Oh, semua dari al-makarih. kesulitan. Al-makarih yakni musibah. Nah, dari musibah, Dari segala macam musibah. segala musibah, terus wayun fihim min, dan menyelamatkan Uh-uh. him min sadaid sadaid apa? Syadaid. Berbagai macam kemalangan. Kemalangan. Oh, kemalangan. Atau bencana boleh juga. Menyelamatkan mukminin dari kemalangan, wayah fazuhum, dan melindungi mereka min maka yidi, eh, Tipu daya tipu daya adai al-a'da, al-a'da, dan para musuh. oh tipu daya para musuh. Nah, Ustaz. Hmm. Eh, Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah, sesungguhnya innallaha, ya, sesungguhnya Allah membela orang-orang beriman. Mumtaz. Athani. Asani anna imana sababal hayati tayyib tayyibah wal saadati wasurur. Qala ta'ala man amila solihan min zakarin au unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Yang kedua, iman adalah eh, sabab alasan hayati, Apa sebab? sebab kehidupan yang baik.
Naam. Wasadah. Sa'adah bermakna Dan kebahagiaan. kebahagiaan dan kegembiraan, wasurur. Betul. Eh, berfirman Allah Ta'ala, barang siapa mengerjakan amal soleh min zakarin awal, baik laki-laki ataupun perempuan, dan dia beriman, maka akan mendapatkan kehidupan yang baik. Maka kami berikan Maka kehidupan yang baik. Nah, akan kami berikan kehidupan yang baik. Nah, Ustaz. mumtaz. As-salif Asalis eh, anal anal imanu yutahhirul yutahhir annal imana al al imana yutahhiru naf, nafusa minal nufusa. Jamak nufusa dari nafs. nah, Nufusa. nufusa nufusa Jiwa-jiwa. minal khurafat. Faman amana billahi ta'ala haqqan fa innahu yu'alliku amrah amrahi billahi ta'ala Amrohu. amrahu billahi ta'ala wahdah. Mumtaz. Yang ketiga, iman akan mensucikan jiwa, yu- yutahhirul minal Taharu khuraf, yutahiru mensucikan. mensucikan jiwa khurafat apa Ustaz? Mensucikan atau membersihkan jiwa-jiwanya dari khurafat. Khurafat apa nama Ustaz? Tahayul ya. Tahayul, betul. Nah, yang ketiga, iman mensucikan jiwa dari tahayul. Faman amana billahi ta'ala, dan barang siapa yang benar-benar beriman kepada Allah, eh, haqqan fa innahu, Maka eh, barang siapa yang dia beriman kepada Allah Ta'ala haqqan, dengan keimanan yang benar. nah, dengan keimanan yang benar, fa innahu, maka ia yu'alliku amrahu, maka ia akan apa namanya ya, Eh, Menggantungkan. menggantungkan urusannya kepada Allah. Sahih, Masya Allah. Wahdah saja. Nah, menggantungkan segala urusannya kepada Allah saja. Nah, Rabi' Ar-Rabi al-huda wal wal fauzu wal falah, kama qala ta'ala anil mu'minin ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Yang keempat, petunjuk al-huda, wal fauzu al fauzu kesejahteraan. Al-Fauz, kesejahteraan. petunjuk kesejahteraan dan falah kesuksesan. Betul. Sebagaimana sebagaimana difirmankan Allah Ta'ala, eh, anil mu'minin, tentang orang-orang yang beriman, ulaika, mereka itu mendapat petunjuk dari Rabbihim, Tuhannya, wa ulaika, dan mereka itu humul muflihun, mereka itu orang-orang yang sukses, yang ya, wa ulaika humul muflihun. Dan mereka itulah Orang-orang yang sukses atau bahagia gitu Ustaz. mumtaz. Al-Khamis, Al-khamis, husu husulu ala al-husulu al-husulu ala
mardatillahi ta'ala wa dukhulul jannah. Yang kelima, eh, memperoleh memperoleh hudulu, nah, apa makna hudulu, Ustaz? al-husulu itu memperoleh Memperoleh ala ala kepada ke mardatillah, atas mardatillah, ya ridho keridhaan, Allah, mardatillah, keridhaan Allah Ta'ala, wa dakhulu wadukhulul wa dukhulu dan akan masuk surga. mumtaz. Allah barakallahu fikum wa jazakum khairan. Ya. Pak Ibnu sudah berapa lama mulai konsisten dan istiqomah belajar bahasa Arab? Masih belajar, Ustaz. Ya, maksudnya mulai tahun berapa mulai konsisten? Baru di kuliah ini, Ustaz. Oh, Masya Allah. Udah bagus ya, udah bisa ya hampir secara sempurna menerjemahkan ya. Masya Allah, barakallahu fikum ya. Ya, Barakallahu fiik. baik. Eh, kita sudah membahas ya, ya iman itu adalah dia ya, iman kepada Allah yang benar itu, ya dia punya 3 pembahasan di dalamnya. Ya, ketika seseorang beriman kepada Allah Jalla fi'ala, maka ada 3 pembahasan yang dia harus penuhi. Ya, yang pertama adalah rububiyah, yang kedua adalah uluhiyah dan asma wa sifat. Nah, oleh sebagian para ulama disebut ini adalah pembagian tauhid, ya, pembagian tauhid. Eh, dan kita sudah pernah bahas di awal gitu ya, pembahasan di awal kita tentang dalil-dalil tauhid rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat. Dan semuanya ini adalah eh, pembagian ini bukanlah sesuatu yang bid'ah secara syariat, enggak. Kenapa? Karena secara konten itu sudah ada di zaman para sahabat. Hanya saja pembagian ini itu hanya metode dalam pembelajaran. Untuk apa? Mempermudah kita dalam memahami aspek-aspek dalam at-tauhid. Nah, saya mau bertanya ke Pak Ibnu, ya, apa faedah kita mengetahui atau memahami akidah atau tauhid asma wa sifat? Apa faedahnya, Pak? Kalau memahami rububiyah, kita mudah memahami ya. Dengan memahami rububiyah, kita akan jadi tahu ya, betul-betul memahami semua rezeki itu Allah yang ngasih, yang menghambat rezeki juga Allah, yang menurunkan hujan, yang menciptakan itu Allah semua. Paham kita. Nah, Ustaz. Kalau uluhiyah, oke, kita paham juga. Semua bentuk penghambaan, peribadahan hanya milik Allah Ta'ala. Nah, sekarang masalahnya apa apa buah yang bisa kita petik ya dari beriman terhadap asma wa sifat Allah Ta'ala. Pak Ibnu silakan. Dengan mengimani asma wa sifat dari Allah Ta'ala, itu membuat kita menjadi mengetahui seberapa agung, seberapa besarnya eh, apa namanya, kekuasaan Allah, bahwa tiada tiada batasnya, bahwa dari 99 pun sebenarnya asma wa sifat lebih dari itu, hanya yang eh, disebutkan cuma ada 99. Hanya eh, kekuasaan Allah jauh lebih besar daripada apa yang bisa kita bayangkan. Mumtaz. Tapi ada satu poin yang Bapak belum sampaikan Ah, terkait dengan doa, Pak. Apa kaitannya asma wa sifat sama doa? eh, saat kita berdoa, langkah lebih baiknya kita menyebutkan asma wa sifat yang terkait dengan apa yang hajat yang ingin kita sampaikan. Sing. Masya Allah, Mumtaz. Ya, Mumtaz, Masya Allah, barakallahu fikum. Barakallahu fiik. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala
di dalam kitab beliau ada wadawa beliau menyampaikan di antara sebab ya doa itu tidak tertolak ya di antaranya adalah seseorang itu berdoa menggunakan atau mengambil wasilah dengan nama-nama Allah sesuai konteks doa kita. Nah, kalau kita nggak memahami asma wa sifat, bagaimana mungkin kita bisa ya menyebut atau mengambil wasilah dengan nama-nama Allah yang sahih. Nah, inilah salah satu buah yang terpenting dari at-tauhid al-asma wa sifat. Nah, Nah, Ustaz. kita lanjut. Berikutnya berapa Weli? Assalamualaikum Pak Weli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Oke, Ustaz. antum baca Al-Faslu Al-Thani sampai dengan As-Sadis. Nama Ustaz. Tafadhal. Bismillah, wala mu'alif. Al-Khamis, Al-Faslu Tsani, Al-Imanu bil Malaikati. Bab kedua, iman kepada malaikat. Mal imanu bil malaika, apa itu iman kepada malaikat? Al-imanu bil malaikati huwa, iman kepada malaikat adalah al-imanu biwujudihim, iman kepada wujud mereka, wa bi asmaihim, dan terhadap nama-nama mereka, wa sifatihim, terhadap sifat-sifat mereka, wa amalihim, dan terhadap perbuatan-perbuatan mereka, allati dzukirat fi kitabillahi, yang disebutkan di kitab Allah, au sunnati rasulihi sahihati, atau sunnah Rasulullah SAW yang sahih. Wahum ibadun khuliqu min nur, dan mereka adalah hamba-hamba yang diciptakan dari cahaya. Masyaallah Waqala mumtaz. Pak Uni, afwan. Pak Uni sudah berapa tahun kira-kira konsisten mendalami bahasa Arab? kalau konsistennya baru belum ada setahun ini, Ustaz. Tapi Masya kalau Allah belajar udah mumtaz. Tapi kalau mulai belajarnya tahun berapa? ada mungkin 8 tahun yang lalu, Ustaz. Masya Allah mumtaz ya. Mumtaz. Tapi berhasil. Nah, Ustaz. Waqala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khuliqatil malaikatu min nur, diciptakan malaikat dari cahaya. Uzkur ba'do asma'il malaikati wa amalihim. Mana uzkur? Uzkur itu menyebutkan, bukan, Itu fil amal. sebutkan bagian-bagian dari nama-nama malaikat dan perbuatannya. Bukan lebih tepatnya ba'do itu sebutkan sebahagian. Sebutkan sebahagian nama-nama malaikat dan perbuatan-perbuatan mereka. Atau gus mereka boleh juga. Nah, Ustaz. Wa minal malaikah, dan dari malaikat, al-awwal Jibrilu wa huwa muwakkalun bil wahyi. Yang pertama Jibril, dan ia adalah muwakkalun bil wahyi. Muwakkalun, apa makna muwakkalun? Yang ditugasi ya membawa wahyu ya. Mewakil apa, Ustaz? Yang diwakilkan atau yang ditugaskan. Oh, yang ditugaskan. Ya, dalam persoalan membawa wahyu. Yang pertama Jibril, dan ia adalah yang ditugaskan membawa wahyu. Astani Mikailu wa huwa muwakkalun bil qatri ay bil matari wan nabati.
Dan yang kedua adalah Mikail, dan ia adalah yang ditugaskan Qotri. Gitu. Qotri, Hujan. hujan. Al-qatri ay bil matani wan nabat. Qatri itu adalah hujan yang menumbuhkan tumbuhan. Kalau mator hujan apa, Ustaz? Ya, jadi al-qatri itu maknanya dua, yakni al-matar menurunkan hujan, wan nabat. Jadi Mikail ini dua tugas ya, menghandle hujan sama menghandle tumbuh-tumbuhan. Hmm, Mafhum? iya, Ustaz. Agak Ah, kecil baik. suaranya, Ustaz. Kecil soalnya. Gimana sekarang? Masih, Ustaz. Normal aja di sini, Ustaz. Di sini Ah, anak normal. Normal di sini. normal ya, Oh, normal. alhamdulillah. Baik. Jadi al-qatri itu dua cakupannya, al-matar, yakni masalah hujan, sama an-nabat, masalah tumbuh-tumbuhan. Baik. Oh, nah, Ustaz. Wasil, al-thalith, Asalis Israfilu wa huwa muwakkalun bin nafhi fis suri inda qiyamis sa'ati wa ba'thil khalqi. Yang ketiga Israfil, dia adalah yang bertugas bin nafhi. Nafhu. an-nafh itu kalau dalam ilmu ruqyah ya, gitu. Itu kalau dalam ilmu ruqyah ya. Tapi kalau yang dimaksud oleh mu'alif adalah meniup. Apa yang ditiup? Meniup Trompet atau apa? apa ya? Angin apa, Ustaz? Hah? Apa yang ditiup? Asur. Apa asur? Halo Pak Weli? Angin bukan, Ustaz? Enggak, asur ini sangkakala. Hmm. Dan dia bertugas meniup angin. Enggak. Sangkakala. Oh, sangkakan, astagfirullah. Israfil, dia bertugas meniup sangkakala pada hari kiamat, wa ba'tsil khalqi, dan ba'ats khalqi. Ketika makhluk dibangkitkan. Apa, Ustaz? Nggak kedengeran, Ustaz? Ketika makhluk dihidupkan, dibangkitkan. Ketika hari kiamat dan makhluk dibangkitkan. Jadi, bentar, ini ada faedah yang bagus ya. Jadi, eh, ketika malaikat Israfil itu meniupkan tiupan pertama di sangkakalanya, maka ketika itulah terjadi kiamat. Ya, semuanya hancur. Ya, ketika semua makhluk sudah mati, maka menurut para ulama yang pertama kali dihidupkan adalah oleh Allah Ta'ala, yaitu malaikat Israfil. Kemudian Israfil meniupkan yang kedua kalinya. Ya, tiupan yang kedua kalinya sehingga bangkitlah semua makhluk. Ya, maksud ya. Baik, tuasil Nah, Ar-Rabi'. Arabi malakul maut wa huwa muwakkalun bil qabli al arwahi indal mauti. Yang keempat malaikat maut, dan dia adalah yang bertugas mencabut nyawa, ya, Ustaz, Betul ya. Arwah pada berarti saat ruh. kematian. Arwah, mencabut Dan arwah ada pada pembahasan penting masalah malaikat maut ya. Jadi eh di antara kesalahan kita di masa kecil gitu ya, kita menta'yin nama malaikat pencabut nyawa. Siapa itu? Isra, Israel. Roail. Israel ya. Nah, itu menurut sebagian para ulama dan ini jumhur itu tidak sahih ya, bahkan itu cenderung
diambil dari kisah-kisah Israiliyat, ya. Sehingga diragukan kesahihannya. yang yang paling rajih, Allah taala alam, Allah taala tidak pernah menyebutkan nama mereka sebagai Israel. Akan tetapi ya Allah taala, Rasulullah SAW ya selalu menggunakan istilah malakul maut. Nah, maka ya kaidah kita apa? Kita tidak boleh berucap atau meyakini tentang malaikat kecuali sebatas yang disadarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena ini karena akidah kita nggak bisa mengira-ngira. Ah, baik. Rasul al-Khamis. Khamis munkarun wa nakirun wa huma yas'alanil mayyita fil qabri. Yang kelima, munkar dan nakir, dan mereka berdua adalah yang bertanya pada mayit di kuburan. Baik, tambah faedah ya masalah masalah kubur. Saya punya sebuah kitab tapi memang belum disebarluaskan, membahas tentang fitnah al-barzakh, ya, fitnah alam barzakh. Di antara yang membuat kita takjub ya, yang semoga Allah jaga kita ketika di alam barzakh itu, ya, Allah Subhanahu wa taala Maha mampu memvisualisasikan amal yang saleh kita dan amal saleh. Orang yang mukmin dan dia beramal saleh, maka yang menemani dia adalah Allah wujudkan amal saleh dia menjadi ya makhluk yang menemani kita. Ada orang kafir, orang fasik, ya pelaku maksiat, maka Allah Subhanahu wa taala mewujudkan, memvisualisasikan amal saleh dia selama di dunia menjadi sosok yang mengerikan yang menemani dia di barzakh. Nah, ini di antara ya akidah kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan yang menemani kita hanya amal saleh, hanya amal saleh. Baik. Dan saya ada pertanyaan buat Pak Roni. Ya. Apakah orang-orang yang tidak sempat dikubur mereka juga mengalami fitnah al-barzakh? Yang nggak dikubur maksudnya, Ustaz? Betul, yang tidak sempat dikubur, misalnya yang tenggelam atau yang terbakar, itu sempat nggak? Atau itu mereka apakah juga mengalami fase barzakh atau enggak? Yang Kan karena tahu sempat karena kan juga tetap. barzakh ini kan sering dikenal dengan fitnah kubur ya. Nah, gimana jawabannya? Iya, Ustaz, tetap dapat fitnah kubur juga, Ustaz. Apa dalilnya? Kok aku bisa begitu percaya gini ya tuh? Lupa, Nah, Ustaz. kalau nggak hafal dulu nggak apa? Kalau nggak hafal dulu nggak masalah. Yang penting tahu kisahnya ini gitu. Contohnya siapa gitu? Atau punya contoh nggak? Eh, lupa ya. Public figure yang dia nggak dikubur tapi dia mendapatkan siksa kubur. Ada. Firaun, Ustaz. Masya Allah, ya. Makanya Mas Firaun. Fir'aun itu di pagi sama sore hari dia diperlihatkan jahanam. Nah, ini siksaan. Mumtaz ya, barakallahu fiik. Dan ini akidah ini kita berbeda sangat ya dari akidah agama Sikh. Nah, agama Sikh
Kalau ini tahu nggak agama Sikh? Agamanya orang India bukan Ustaz? Ya, setelah pengampilan hidup kita ya, berjenggot, berselendangnya, cingkrang gitu ya. Nah, Sikh itu tidak meyakini azab kubur, ya, dan juga tidak ada surga neraka, yang ada reinkarnasi ya. Ini menurut juga dengan akidah orang-orang Buddha gitu ya. Ah, mereka tidak meyakini alam barzakh. Baik. Al-Khamis, oh, As-Sadis, Nah, Maksud Asadis Malikun wa huwa muwakkalun bin nari au khazinun nari. Yang keenam, Malik dia adalah yang bertugas di neraka atau khazinun itu menjaga bukan Ustaz? yang penjaga. Yang menjaga neraka. Baik, di antara faedah tambahan masalah neraka ini yang mereka penjaga neraka, eh, orang-orang kafir, orang maksiat gitu ya, atau orang kafir khususnya orang munafik, mereka saking tidak tahannya dengan pedihnya jahanam, maka mereka mencoba nego kepada Malik, nego supaya Malik menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk ya menyelesaikan azab mereka, atau sekurang-kurangnya mereka dimatikan saja. Ya, itu negonya orang-orang kafir sama munafik. Nah, tapi mereka Malik nggak menjawab mereka. Nah, subhanallah. Nah, betapa orang-orang kafir ini ya, ya semoga Allah jaga kita ya. Nasallallahu alaihi wasallam. Saking gak kuatnya, karena di dalam azab neraka itu tidak ada kematian. Setiap melepuh kulit mereka, setiap hancur kulit mereka, hangus, Allah ganti dengan baru. Supaya apa, Pak Wali? Apa tujuan Allah ganti lagi kulitnya setiap hancur? Biar merasakan siksaan. Gimana? Supaya apa? Nggak begitu paham Ustaz. Gimana? Soalnya agak Gimana? kecil. Nggak begitu nangkep soalnya suaranya agak kecil Ustaz. Oh ya, apa hikmahnya Allah Subhanahu wa taala ya selalu memperbarui kulit para penghuni neraka. Setiap hangus Allah ganti yang baru. Apa faedahnya? Eh, Biar apa? Mereka merasakan ini perbuatan mereka di dunia Ustaz, jadi diadab terus tiap hari. Ya, supaya makin mantap azabnya. Karena kalau sudah hangus, berkurang rasa sakitnya, maka Allah ganti sama kulit yang baru, dia mereka makin mendapatkan ya siksaan yang luar biasa. Ya, Oh, saya dulu waktu kecil itu kadang gak masuk dalam pikiran saya, kok bisa ya bahan bakar neraka itu adalah manusia sama batu ya. Tapi ketika saya mulai melihat beberapa rekamannya apa gunung aktif gitu ya, ternyata memang betul ya, ketika batu itu jatuh ke dalam apa kawah gunung api aktif itu, dia langsung meledak ya, masya Allah ya. Baru batu ya di dunia ini bisa jadi bahan bakar lava ya, ya subhanallah. Dan kata Allah Jalla wa'ala kan, bahan bakar ya jahanam adalah manusia sama batu ya. Nasallallahu alaihi wasallam. Baik, berikutnya jazakumullah khairan Pak Wali atas partisipasinya. Waalaikumsalam. Berikutnya Bapak Budi. Assalamualaikum Pak Budi. Waalaikumsalam Ustaz. Antum baca dari ma samaratul iman bil malaikah
sampai dengan ya poin ketiga. Asal betul. Nah, Ustaz. Bismillah. Ma samaratul imani bil malaikati? Apa buah dari beriman kepada malaikat, para malaikat? Samaratul iman bil malaikati katsiratun. Buah beriman kepada para malaikat banyak sekali. Minha di antaranya satu, al-ilmu bi'azamatillahi ta'ala wa quwwatihi wa sultanihi. Mengetahui keagungan Allah Subhanahu wa taala dan kekuatannya serta kerajaannya. Dua, syukrullahi ta'ala ala inayatihi bi bani Adam. Mensyukuri kenikmatan Allah Ta'ala atas inayahnya kepada Bani Adam. Apa yang inayah? Tiga, inayah itu pertolongan, Ustaz ya? Kalau konteks kita adalah kasih sayang Allah. Boleh pertolongan, boleh kasih sayang, boleh dua-duanya betul. Kasih sayang, Ustaz ya. Nah, diulang, Ustaz ya. Syukurullahi ta'ala ala inayatihi bi Bani Adam. Mensyukuri kenikmatan Allah Ta'ala atas kasih sayangnya kepada Bani Adam. Yang ketiga, haitsul mu'mini ala al-amalis salihi wa zajrihi an sayyi'at. Dianjurkan seorang mukmin hasu apa namanya? Hasu itu memotivasi. Ya. Memotivasi seorang mukmin atas perbuatan soleh dan menjauhinya dari perbuatan buruk. Haitsu annal malaikata yatarasaduna jami'a a'malihi wa yusajjilunaha alaihi. Selama Yang mana haisu itu yang mana atau di mana sesungguhnya para malaikat itu yatarasadun yatarosoduna itu mengawasi, mengawasi memantau atau mengawasi seluruh amal-amalnya wa yusajjiluna apa maknanya? Dan yusajjilun itu merekam. wa yusajjiluna dan merekam seluruh amal-amal alaihi atas perbuatan mukmin. Masya Allah, mumtaz. Jazakallah khairan. Nanti sebetulnya ada pembahasan nanti ya tentang keimanan tentang neraka Allah Ta'ala yang berkaitan dengan malaikat. Tapi nggak apa, saya bahas sedikit di awal. Eh, di antara gambaran betapa dahsyatnya neraka Allah Ta'ala, ya, Allah Ta'ala yang melalui Rasulnya menyebutkan dalam hadis sahih betapa jahanam itu dia ditahan atau dikekang oleh berapa? 70.000 ya kekang. Yang mana satu tali kekang itu dipegang oleh atau ditahan oleh 70.000 malaikat. Subhanallah. Jadi bentuk ya kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita bisa memahami Allah Ta'ala maha besar, ya, maha agung, itu dengan memahami makhluk-makhluknya. Nah, setelah kita memahami betapa dahsyatnya jahanam yang Allah ciptakan, maka bertambah gak rasa kagum kita dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, Ustaz. Nah, maka
cara untuk kita memahami Allah Ta'ala adalah melalui makhluknya. Ya, ini perbedaan kita dengan orang-orang musyrik. Ya, orang-orang musyrik mereka harus ya memvisualisasikan apa yang mereka sembah. Jadi mereka bisa bisa khusyuk ya dalam menghambakan kepada sembahan mereka. Nah, adapun kaum muslimin ya cara untuk bisa ya memahami kebesaran Allah, keagungan Allah adalah dengan melihat makhluk-makhluk yang Allah ciptakan. Nah, kita kalau melihat ya, subhanallah, kita ini lemah sekali ya. Kita bahkan tidak mampu melihat hal yang kecil. Ada nggak manusia bisa melihat inti atom? Ada nggak? Nggak ada kan? Bahkan banyak penelitian di dalam inti atom itu masih bisa lagi dipecah lagi. Dan kita nggak punya kemampuan teknologi untuk melihat ke sana. Hanya sebatas teori aja. Nah, yang kecil kita nggak bisa lihat. Yang besar kita nggak bisa lihat juga. Bayangkan, kita tinggal di bumi. Bumi ini punya galaksi gitu ya. Nah, galaksi ini punya galaksi lain lagi. Dan seterusnya. Sampai nggak terbatas gitu. Jadi kita nggak mampu menjangkau hal yang besar juga. Jadi dia kita memahami ya betapa luar biasanya Allah menciptakan makhluk gitu ya. Yang paling kecil yang kita nggak bisa lihat sampai yang paling besar yang kita nggak bisa lihat. Nah, maka hal-hal ini menambah keimanan kita kepada Allah Jalla fi'ala. Ya, dan kita harus bisa mentadabbur ya, melihat ya. Jangan sampai kita melihat sesuatu, melihat fenomena alam, tapi tidak kita meresapi ya, tidak kita tadabbur. Nah, ini penting sekali ya. Ya harusnya ketika kita melihat ya hal-hal yang sifatnya sains ya, itu makin bertambah, ya, makin bertambah keimanan kita. Nah, gitu ya. Baik, berikutnya Bapak Muhammad Yusri. Baik, Ustaz. Antum baca dari Al-Faslu Al-Thalith sampai dengan nabul sampai selesai ya. Qala Allah Ta'ala likulli ja'alna minkum syira'atan wa minhajan ya. Baik. Sampai ini ya dalil yang kedua. Fadal. Nah, Ustaz. Bismillah. Al-faslu tsalits. Al-imanu bil kutubi. Perkara yang ketiga, pasal yang ketiga, beriman kepada kitab dengan kitab. Mal imanu bil kutub. Apa iman dengan kitab-kitab? Bagaimana iman dengan kitab-kitab? Kalau Al-imanu, mau diperhalus terjemahannya bagaimana cara beriman terhadap kitab? Nah, boleh juga. nah Ustaz. Al-imanu bi kutubi wa huwa al-imanu bi anna Allah qad anzala katabahu ala rusulihi. Iman terhadap kitab-kitab. Qad anzala. Kaif Ustaz? Oke, tukang qad anzala. Qad anzala katabahu. Kutubahu. Oh, kutubahu, afwan. Jam'un minal kitab yakni kutub. Nah. Beriman dengan kitab adalah beriman bahwasanya Allah sesungguhnya menurunkan kitab-kitabnya atas Rasulnya. Para Rasul. Qad itu lebih kata qad itu lebih enak kalau kita terjemahkan dengan telah. Dengan qad anzala Allah telah menurunkan. Nah gitu. Baik.
Allah telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya. Wa tusaddiqu ma sahha min akhbariha, dan membenarkan apa yang telah sah dari pengabarannya. Ka'akhbarul Quran, sebagaimana Al-Quran mengabarkan, wa akhbari ma lam yubaddal au yukhraf minal kutubi minal kutubis sabiqah, dan pengabaran apa yang tidak makna yubaddil, Mengganti. Malam yubaddil atau tahrif, tidak mengganti atau mengubah apapun dari kitab-kitab sebelumnya. apa yang tidak mengganti atau merubah dari kitab-kitab sebelumnya. Al-amalu bi ahkami ma lam yunsakh minha. Pengamalan atau perbuatan hukum apa yang tidak sah ya. Nah, yang lam yunsakhnya yang tidak dimansukkan. Oh, yang tidak masuk. Ya. Apa yang tidak dihapus dengannya. Mal kutubul lati jelasan dulu ya. Al-imanu bil kutubi wal imanu bi anna Allah Ta'ala qad anzala kutubahu ala rasul. Di antara poin penting ya pada pembahasan ini adalah mu'alif ya hafizullah ingin menekankan bahwasanya ya semua kitab Allah itu dia berkesinambungan, dia punya benang merah. Yang kitab yang setelahnya itu tidak akan bertolak belakang dari kitabnya sebelumnya. Pasti dia satu pembahasan. Makanya banyak orang-orang Barat ya masuk Islam karena mereka melihat ya dalam sebagian isi di dalam Injil itu penjelasan yang lebih mendetail ada di dalam Al-Quran. Ya, pada sebuah pembahasan ya. Pada sebuah pembahasan. Misalnya, contohnya dalam masalah Nabi Adam. Di dalam Al-Quran itu sangat mendetail sekali. Penjelasan tentang Nabi Musa, Nabi Isa, ya itu sangat mendetail. Nah, sehingga inilah yang diinginkan oleh mu'alif bahwasanya seperti Al-Quran dia tidak mengganti atau mengubah apapun dari penjelasan kitab sebelumnya. Tentu saja yang menjadi konteks adalah kitab yang asli ya, yang belum dirubah. Dan subhanallah saya baru-baru ini melihat sebuah video gitu ya di YouTube. Itu seorang pendeta Yahudi atau Rubei ya, kita sebutnya Rubei. Itu dia menjelaskan di dalam salah satu surat ini ada penyebutan secara clear tentang nama Rasulullah SAW. Ada, dan ini mengkonfirmasi ya. Ini malah membuat kita semakin yakin lagi. Ya, kita sudah yakin sebelumnya, tapi dengan adanya pengakuan dia ini makin yakin lagi, makin mantap keyakinan kita. Bahwasanya Allah Ta'ala menjelaskan di dalam Al-Baqarah betapa orang-orang ahli kitab mereka memahami ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selebih dari mereka memahami anak-anak mereka. Kenapa? Karena Allah Ta'ala telah menjelaskan dalam Taurat, di Injil. Allah Ta'ala telah menjelaskan. Nah, subhanallah. Ya, memang ada antar kitab itu saling berhubungan ya. Rasul Mal
kutubul lati anzalallahu ala rusulihi, apa kitab-kitab yang Allah turunkan kepada rasul-rasulnya. Minal kutubul lati anzalallahu ala rusulihi, kitab yang diturunkan Allah kepada rasulnya. Al-awwal at-Taurah, kitab Taurat. Wahia unzilat ala Musa alaihi salam. Dan dia adalah yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Ats-tsani az-Zabur wa huwa unzila ala Daud alaihi salam. Yang kedua adalah kitab Zabur, dan kitab tersebut diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Ats-tsalis al-Injil wa huwa unzila ala Isa alaihissalam. Yang ketiga adalah kitab Injil, dan kitab tersebut diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Ar-rabi al-Qur'anul Karim wa huwa unzila ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat adalah kitab Al-Qur'an, Al-Qur'anul Karim, Al-Qur'an yang mulia. Dan kitab tersebut diturunkan kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mumtaz. Tuwasil. Hal takaffalallahu bihifdhi hadhil kutub. Ma mana takaffala, Ustaz? Membebani. Oke, Ustaz? Membebani. Oh, membebani. Apakah Allah membebani bihifdhi dengan menghafal kitab ini? Mengetahui ya, bihifdhi. Sana. Hadal kutub jama'. Apakah Allah Ta'ala mewajibkan kita menghafal semua kitab yang di atas itu? Oh, baik. Apakah Allah membebani untuk menghafal semua kitab tersebut? La, tidak. Ma takaffalallahu bihifdhi hadhil kutub. Allah tidak membebani untuk menghafal kitab-kitab ini. Ma'adal Qur'an al-Karima liqaulihi ta'ala. Kaif ma'ada, Ustaz? Bermakna illa. Naam. Kecuali Al-Qur'anul Karim. Sebagaimana Allah mengatakan, sebagaimana Allah berfirman, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Sesungguhnya kami telah menurunkan az-dzikr, ai Al-Qur'an, dan sesungguhnya dia dapat dihafal gitu, Ustaz. Wa innahu lahafidh. Dan sesungguhnya kamilah yang menjaganya. Oh, taib. Dan sesungguhnya lah kami menjaganya. Az-zikr, ya, az-zikr. Sebetulnya makna refleksnya adalah peringatannya. Nah, tapi konteksnya adalah Al-Quran. Makanya akhir zikir yang Allah sebutkan dalam firman-Nya, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, maka konteksnya adalah orang-orang yang berilmu, ya, orang-orang yang berilmu. Dan Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan Al-Qur'an juga dengan az-zikr, ya, Al-Qur'an dengan az-zikr. Nah, sehingga nggak tepat gitu ya semua orang memahami ayat tersebut dengan apa? Orang-orang yang hanya berzikir saja, enggak.
tapi konteksnya adalah orang-orang yang berilmu. Baik. Ya, kurang dikit, lanjut. Ma Taslim. thamaratul imani bil kutubi, apa buah dari mengimani kitab-kitab? Thamaratul imani bil kutubi katsiratun minha, buah dari mengimani kitab-kitab sangat banyak di antaranya. Al-awwal, al-ilmu bi'inayatillahi ta'ala bi'ibadihi haitsu anzala likulli qaumin kitaban yahdihim bih. Mengetahui kasih sayang Allah Ta'ala dengan dengan Terhadap terhadap hamba-hambanya. hamba-hambanya, haitsu yang mana anzala telah menurunkan setiap yang mana Allah menurunkan Allah telah menurunkan bagi bagi setiap kaum kitab-kitab kitaban. kitaban. Kitab sebagai petunjuk atas mereka. Kitab yang memberikan petunjuk kepada mereka, ya. Atsani al-ilmu bihikmatillahi ta'ala fi syar'ihi haitsu syara'a likulli qaumin ma yunasibu ahwalahum kama qala ta'ala likulli ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Atsani, mengetahui hikmah Allah Ta'ala di dalam syariatnya, yang mana syariat tersebut untuk setiap kaum ma yunasibu ahwalahum. Nah, mana manusia yunasibu? Yunasib itu mencocoki atau sesuai. Apa yang sesuai dengan ahwalahum, keinginan mereka, ya, Ustaz? Nah, kondisi. Ahwal itu kondisi. Oh, kondisi. Nah, kondisi sebagaimana apa yang bersesuai dengan kondisi mereka. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, likulli ja'alna, setiap wah, anak kok jadi blank, Ustaz. Terus kalau Allah Ta'ala, Qala Allah Ta'ala likulli ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Dan setiap kalian kami jadikan di antara Ustaz. Ana jadi blank, Ustaz. dan kami jadikan, ya, setiap kalian, ya, setiap kaum itu syariatnya masing-masing, Oh, hukumnya nah. masing-masing. Baik, mafhum? Mafhum, Ustaz, mafhum. Baik, Masya Allah. Barakallahu fikum. Fiik, Kita sudah selesai tadi pembahasan rukun kepada Allah, sudah selesai, rukun kepada iman kepada malaikat dan iman kepada kitab-kitabnya. Insya Allah pada pekan depan, ya, kita masuk kepada al-fasl ar-rabi', iman kepada Rasul, kemudian iman kepada, kalau iman Rasul agak panjang pembahasannya, ya, satu pertemuan mungkin, ya. Nah, hari akhir. Nah, ada pertanyaan, silakan kalau ada pertanyaan. Afwan, Ustaz, bisa tanya sedikit, Ustaz? Fadal.
Pak Muhammad Mungkin, Yusri ya. nah, mungkin ini di luar pembahasan kita, Ustaz. Hmm. Anda mau bertanya mengenai tentang kita seorang Muslim itu mengambil kuburan sebagai wasilah. Bagaimana menjelaskan, Ustaz? Apakah dia termasuk dia itu syirik akbar atau syirik asgar, Ustaz? Ya. Contohnya seperti meminta kepada mayit gitu ya. Eh, dia sebagai perantara, Ustaz. Artinya meminta sesuatu kepada Allah namun melalui Oke, perantara. baik. Nah, eh, pertama jelas kesyirikan juga. Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahab merinci hal ini. Belum merinci. Kalau hukumnya jelas, kita nggak ada keraguan, haram ya. Ya, Baik. hanya ini adalah wasilah yang tidak syar'i. Wasilah yang tidak syar'i. Sekalipun kita kalau melihat kondisi realita masyarakat itu ada dua firqah terhadap wasilah kuburan ini. Yang pertama memang dia meyakini memang mayit ini yang memberikan manfaat dan menolak mudarat. Ada nggak masyarakat kita kayak gitu? Ada, Ustaz. Ada ya, jangankan kuburan di sebuah daerah ya di Jawa itu mereka malah meyakini yang memberi manfaat dan menolak bahaya adalah jin yang menjaga laut, sehingga mereka harus melakukan sedekah laut setiap waktu gitu ya. Nah, apalagi ya mereka yang meyakini mayit yang mereka anggap wali bisa menolak dan menolak mudarat ataupun mendatangkan manfaat. Nah, itu kondisi pertama. Itu bahkan bisa syirik akbar itu, ya, bisa syirik akbar. Nah, tapi ada nih kondisi kedua yang lebih ringan, ya, tapi sama-sama haram ya. Kita sebut lebih ringan karena eh, dia tidak sampai meyakini yang menolak bahaya, yang memberikan manfaat itu simak enggak. Jadi sisi rugianya masih ada. Kalau yang pertama tadi itu las jual semua aja. Enggak ada uluhiyah yang pasti. Uluhiyah enggak ada kan, katanya dia nyembah kuburan. Uluhiyah juga hilang. Itu yang pertama tadi. Makanya menurut para ulama ya, kelompok pertama ini syirkun akbar ya syirik besar. Nah, kelompok kedua, ya firqah kedua itu dia kehilangan di sisi uluhiyahnya, tapi dia masih ada sisi rububiyahnya. Kenapa? Karena dia meyakini eh, yang mendatangkan rezeki, yang menolak mudarat adalah Allah Ta'ala, tapi mereka meyakini itu wasilah, itu wasilah. Jadi kan mirip sebenarnya sama orang-orang kafir Quraisy sebetulnya kan. Makanya gak ada keraguan atas keharamannya gitu kan. Nah, tapi cara mensikapinya berbeda. Cara mensikapinya berbeda. Bahkan Imam Muhammad bin Abdul Wahab ya, beliau yang sering dituduh mengkafir-kafirkan orang, maka beliau mengatakan orang-orang yang menyembah atau berdoa di kuburan salah satu yang dikeramatkan di sana, beliau tidak kafirkan sampai tegaknya iqamatul hujjah, sampai tegaknya iqamatul hujjah. Jadi ada uzur. Ya. Jadi kalau secara hukum gak ada keraguan ya. Dan masalah wasilah ini, saya pernah tanya kepada Syekh kami di Lipia gitu ya. Wasilah ini sesuatu bisa disebut wasilah itu dari dua sisi. Ya, dua sisi. Pertama, memang ada dalil yang menyebutkan, ya, ada dalil yang menyebutkan atau wasilah ini ya terbukti ilmiah. Ini konteksnya adalah pengobatan ya. Contoh gini,
dulu tahun 2006 atau 2005 ada anak punya batu petir namanya Ponari. Nah, orang-orang menjadikan batu ini sebagai wasilah kesembuhan. Nah, pertanyaannya, sah nggak batu ini menjadi wasilah? Kalau setelah dalil nggak ada pasti. Nah, sekarang Tidak sah. secara ilmiah dia terbukti nggak menjadi wasilah, Pak Tidak, Yusuf? tidak, Ustaz. Nggak, maka nggak boleh haram dia sebagai wasilah. Oke, contoh lain. Tahun 2000-an itu juga viral masalah gelang kesehatan ya, gelang kesehatan. Apa sih namanya dulu? Itulah ya, nggak tahu juga namanya apa itu lupanya. Nah, secara dalil pasti nggak ada. Nah, sekarang kita lihat secara ilmiah terbukti nggak gelang itu bisa eh, katanya bisa melancarkan darah dan semacamnya, terbukti nggak secara ilmiah? Nah, kalau nggak terbukti maka dia nggak boleh menjadi wasilah. Nah, ini wasilah itu begitu ya. Kira-kira gitu Pak Yusri ya. Baik, Ustaz. Jazakallah Allah khairan. taala alam. Yang lain ada lagi? Kan Ustadz, Pada Pak Ibnu. eh, tadi yang apa namanya samaratul al imanu bil kutubi kasirah, yang kedua itu al ilmu bihikmatillahi ta'ala fi syar'ihi haitsu syara'a likulli qaumin. Nah, kita tadi sudah belajar juga bahwa setiap kitab itu kan diturunkan seperti Zabur, Taurat, Al-Injil, itu kan diturunkan untuk setiap kaum, seperti yang dijelaskan di makna yang kedua ini. Tetapi berbeda dengan Al-Quranul Karim, bahwa itu adalah sebagai eh, kitab terakhir, dan dia itu sudah mencakup semua ilmu yang ada di kitab-kitab sebelumnya, dan itu sudah menjadi rahmatan lil alamin. Nah, yang menjadi pertanyaan saya di sini ada kalimatnya, ada likulli ja'alna minkum sir'atan wa minhajan. Nah, itu kan kalimatnya bahwa eh, dan jadikan kitab itu eh, menjadi apa namanya aturan, dan menjadi jalan keluar minhajan, begitu ya maksudnya Ustaz, dan Ya, jalan keluar dari setiap permasalahan kita. Nah Ustaz, ya, eh, nah maksud saya di sini tadi bahwa ingin meluruskan pola pikir saya aja supaya saya jangan sampai salah maksud. Di sini maksud dari makna kedua itu, yang kalimat likuli jalna mingkum, artinya bahwa eh, menjelaskan apa yang tadi saya sampaikan. Jadi ada 3 kitab itu hanya ditujukan untuk kaum itu saja, tetapi untuk Al-Quran itu bukan untuk eh, suatu kaum, tapi untuk semua kaum. Itu maksud pertanyaan saya, Ustaz. baik, jazakallah khairan. Pertanyaan yang bagus sekali ya. Jadi konteks ayat itu adalah mu'alif membawakan dalil tersebut untuk menegaskan bahwasanya setiap kaum itu Allah Allah buat atas mereka rules sendiri-sendiri. Nah, makanya contohnya ini, banyak aturan yang Allah Ta'ala berikan kepada Bani Israel melalui Taurat dan Injil ya, tapi tidak berlaku di kaum muslimin. Maksudnya ini kita Ustaz, gitu kan. Ustaz. Apa Nah, Ustaz. contohnya? Contoh yang paling jelas adalah syariat tentang penebusan dosa, cara bertaubat. Coba Pak Ibnu, orang Yahudi, Bani Israel, ketika mereka diminta bertobat oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka menyembah apa namanya? Berhala gitu kan. Ketika Nabi Musa alaihissalam mengambil wahyu dan seterusnya, itu kisahnya panjang sekali. Nah, ketika Nabi Musa pulang lalu beliau marah, akhirnya mereka yakni Bani Israel diminta bertaubat. Nah, apa syariat atas mereka apa Ibnu? Untuk menembus dosa mereka apa caranya yang Allah tentukan?
Hmm. Afwan Ustaz. Bunuh diri. Halo, pertanyaan adalah apa Bunuh syariat diri. atau hukum yang Allah tetapkan atas Bani Israel untuk bisa bertobat dari kesyirikan? Gimana caranya? Ya Allah kasih. Opsi Bunuh apa diri yang Allah bukan berikan? disuruh bunuh diri bukan Ustaz. Betul. Hmm. Ya. Nah, akan tetapi itu syariat yang memang Allah berikan untuk Bani Israel. Sesuai kondisi mereka, Allah Maha tahu. Allah Maha tahu hikmahnya kenapa Allah berikan opsi itu aja untuk mereka. Akan tetapi hukum tersebut ya tidak berlaku bagi ya umatnya Nabi Muhammad SAW. Tidak berlaku. Ya, sekalipun di antara umat Nabi Muhammad SAW adalah Bani Israel ya. Karena banyak juga ya para sahabat yang dia Bani Israel ya. Tapi tidak berlaku hukum itu. Nasahnya. Inilah yang diinginkan oleh mu'alif hafizhullah. Beliau ingin menekankan ya kitab yang Allah turunkan itu hanya mencocoki ya manusia di zaman itu. Ya, kitab Taurat ya hanya berlaku di zaman Nabi Musa saja, gitu kan? Kemudian Injil, maka ada peraturan yang berubah, ada hukum yang berubah. Ya sampai zaman kita, ya hukum yang Allah berikan itu menyesuaikan kondisi manusia di zaman Rasulullah sampai hari kiamat. Nah, makanya para ulama menjelaskan di antara syariat Islam adalah tentang perbudakan, ya masalah perbudakan. Dan ini pendapat sebagai ulama gitu ya, bahwasanya satu hari kiamat pasti akan tetap ada perbudakan. Apa dalilnya? Ada tahu nggak? Kenapa para ulama meyakini satu hari kiamat tetap ada perbudakan? Gimana logiknya? Kemudahan. Hah? Eh, Coba tahu dulu. Kemudahan ya, Bisa ini nggak? kemudahan ya. Mengira nggak? Gimana logiknya? Kok para ulama bisa meyakini satu hari kiamat akan tetap ada perbudakan? Perbudakan. Perbudakan meyakini. Apa Ustaz? Saya coba telah jawab. Pertama, namanya perbudakan itu setiap zaman akan berbeda konteksnya. Bahkan di zaman sekarang pun sebenarnya perbudakan itu masih terjadi dan banyak banyak apa sih namanya eh, walaupun tidak konvensional seperti dulu yang namanya budak itu seperti itu tidak. Hanya secara secara kalau ditelaah bahwa metode perbudakan itu masih bisa tersirat dari apa yang terjadi di zaman sekarang. Contohnya eh, ya dari sistem beberapa sistem yang dibuat apa namanya ada beberapa pengusaha membuat sebuah aturan yang mengikat dan menimbulkan keterpaksaan dan sehingga si pekerja tersebut itu bagian mendewakan sehingga eh, wajib melakukan apapun yang diminta si pemberi kerja sehingga eh, menurut saya itu salah satu bentuk menurut saya Ustaz, menurut itu merupakan sebuah perbudakan. Jadi itu sudah tidak memanusiakan manusia tersebut karena tidak mendukung bahkan asasi mereka pun eh, itu terkadang sampai tercoreng hak asasi mereka pun terkadang masih eh, tidak merdeka gitu loh. Itu seperti contohnya banyak yang terjadi di TKI kita ya. Ya itu menurut saya Ustadz Afwan. Oke. Nah, kalau itu mungkin perbudakan dalam konteks secara maknawi aja kan ya. Tapi Nah, perbudakan yang dimaksud oleh para ulama adalah perbudakan yang memang budak secara syariat ya. Mereka bisa diperjualbelikan, mereka boleh dijauhi dan semacam ya. Kalau TKI bukan budak ya.
Nah, para ulama menjelaskan ya, di antara syariat yang berkenaan dengan perbudakan adalah misalnya gini, suami istri mereka berhubungan intim di siang Ramadan. Ya, maka di antara cara untuk menebus dosa itu adalah salah satunya membebaskan budak. Nah, ini ada syariat membebaskan budak atau memerdekakan budak. Nah, masalahnya kan sekarang nggak ada budak. Nah, maka kata para ulama, satu-satunya cara terjadinya perbudakan di zaman ini adalah dari peperangan. Sehingga para ulama meyakini perang akan masih terus ada, gitu ya. Dan akan ada orang yang ditawan. Nah, orang yang ditawan gitu kan, itu menjadi budak. Nah, sehingga walaupun sekarang nggak ada ya, kita nggak bisa melihat pasar budak dan semacam, tapi sebagai ulama meyakini syariat itu akan tetap ada. Kenapa? Karena mustahil Allah Subhanahu wa taala membuat sebuah syariat di dalam Al-Qur'an, tapi syariat tersebut tidak berlaku di zaman itu. Tidak mungkin. Dan pun Allah Ta'ala membuat sebuah aturan yang sia-sia. Nah, sehingga oleh karena itulah, inilah logiknya. Kenapa sebagai ulama meyakini syariat-syariat yang berkenaan dengan perbudakan akan tetap ada seperti kiamat. Dalilnya adalah Allah gak mungkin menciptakan sebuah syariat yang sia-sia, yang gak kepake. Gitu. Mereka gitu. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya dalil yang antum tanyakan itu ya, mu'alif menghendaki pemahaman bahwasanya setiap kitab yang Allah turunkan itu hanya menyesuaikan kondisi masyarakat di zaman itu aja. Ya, Ustaz. Baik. Ada lagi yang lain pertanyaan? Nah, Ustaz, berarti itu mematahkan para pembenci Islam yang zaman sekarang yang mengatakan bahwa Al-Quran ini ayat-ayatnya ada beberapa yang sudah tidak cocok dengan zaman sekarang ya. Betul, 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 betul sekali. Dan satu hal juga, orang kan bersikap negatif tentang syariat Islam masalah perbudakan ya. Bahkan sebaliknya, sekarang kita pahami perbudakannya udah lama ada ya. Sebelum Islam, setiap ada pertempuran, maka ada tawanan. Itu budak kan ya. Ya, tapi sistem perbudakan di zaman dahulu itu sangat menzalimi, ya, sangat menzalimi manusia. Nah, Islam datang dengan syariat yang menguntungkan para budak ini. Bayangkan, ketika suami istri misalnya berbuat intim gitu ya, Allah wajibkan mereka kalau mau taubat, salah satunya memerdekakan budak. Nah, dan ini bagaimana Islam mengatur masalah hal ini gitu loh. Nah, Nah, Ustaz. sehingga termasuk juga sebagai orang mengatakan syariat masalah zakat misalnya, mereka mencela zakat gitu kan yang viral baru-baru ini. Ya, Ustaz. Ya, itu juga Allah telah menyesuaikan dengan kondisi ya manusia zaman ini, gitu kan. Nah, Ustaz. Baik. Ada Ya. lagi yang lain? Ustaz, apa Ustaz? Ya? Boleh nanya satu lagi nggak Ustaz? Ya, boleh silakan. Ya tadi pas banget antum bilang masalah zakat tadi, Anda baru ingat tuh. Jadi kemarin tuh ada ipar ya, dia main ke rumah, katanya di daerah dia itu untuk zakat itu sampai bingung di sana itu membagikannya ke kemana, itu akhirnya jadi hasil zakat fitrah itu dikasih ke itu lagi nanti ke warganya lagi Ustaz. Itu gimana Orang-orang Ustaz? miskin nggak? Enggak Ustaz. Ya, yang ngasih itu orang kaya gitu. Iya, pokoknya orang-orang, bukan orang kaya, maksudnya orang yang mampu untuk zakat lah merekanya gitu. Mampu untuk zakat fitrah gitu kan, kayak beras Terus itu segala macam. terus Nah, dikasih ke nanti dari masjidnya itu kumpulin, nanti dibagiin lagi ke mereka lagi. Soalnya katanya bingung mau bagi kemana lagi, soalnya nggak ada subhanallah. orang miskin Jadi gitu katanya. ada potensi yang menerima zakat adalah yang ngasih zakat juga.
nggak ada yang orang miskin katanya di wilayah dianya, bingung jadinya. Subhanallah. Nah, jadi zakat ini sebagai amil gitu ya, maka dia pertama-tama harus mengutamakan ya penerimaan zakat daerah sekitar dulu. Ya, yang tentukan dulu. Kalau nggak nemu, dia boleh kepada daerah yang di luarnya. Nah, dan harus diberikan kepada salah satu atau beberapa dari 8 asnaf ya, fakir miskin, orang musafir, orang mu'alaf ya, dan seterusnya. Nah, kalau dibagikan kalau yang menerima itu bukan 8 asnaf, maka nggak sah, nggak boleh. Dan kami pribadi ya, yayasan kami itu, kami saling menerima zakat gitu ya. Itu kita salurkan kepada kami mengkhususkan para janda miskin. Nah, janda miskin yang terlilit hutang. Sehingga apa? Dia dapat 2 kriteria. Pertama dia miskin, bahkan fakir malah, plus dia juga terlilit hutang. Kan dalam salah satu asnaf adalah boleh kita menyalurkan zakat untuk membebaskan orang dari hutang dia. Nah, ini luar biasa kan syariat Islam ya. Menyambung tadi masalah yang viral kemarin ya, masalah syariat zakat dihina oleh pendeta gitu ya. Juga zakat sama versi mereka. Mereka uang dari jemaat itu kemana perginya? Kepada para pendakwah kan, pendakwah mereka. Kalau di kita zakat ini untuk orang miskin, orang yang punya hutang, dibebaskan hutangnya, gitu. Jadi kata para ulama, dengan agniya ila fuqara, ya, dari orang kaya kepada orang yang miskin. Wallahu taala alam. Ada Nah, lagi? Nah, Ustaz, kalau boleh satu lagi, Ya, ingin silakan. ingin bertanya itu yang terkait dengan bahan bakar dari nar sendiri, neraka, di mana itu adalah manusia dan batu. Pertanyaannya, kenapa batu harus dijadikan bahan bakar dari neraka? Padahal kalau boleh dibilang batu itu adalah sesuatu benda mati yang ini tadi Ustadz berkata bahwa ada kitab dan terkait neraka ya, ya. Karena jadi tertarik ingin membaca itu karena Ana punya pertanyaan, kenapa harus bahan bakarnya batu? Nah, Eh, Ustadz. Kenapa harus batu ya? Pertama, wallahu taala alam, Allah maha tahu hikmahnya gitu kan. Tapi eh, kita tidak bisa membatasi apakah hanya manusia di batu aja. Apakah hanya itu saja, kita nggak tahu. Nah, Ya. Ustadz. Akan tetapi dalil ayat yang Allah jelaskan dalam Al-Quran, Allah menyebutkan ya bahan bakar adalah manusia sama batu. Saya mencoba mengira-ngira mengambil faedah gitu ya. Kenapa Allah juga menyebutkan batu sebagai bahan bakarnya? Nah, supaya supaya kita punya gambaran. Karena kalau di dunia kita kan bisa melihat ya batu menjadi bahan bakar di lava ya. Iya, Pernah lihat apa ini dulu? Batu jadi bahan bakar lava. iya, Ustadz. Pernah Nah, lihat ya? iya, Batu dicemplungin terus makin bereaksi gitu ya. iya, Saya mengira-ngira ya faedahnya kan Allah sebutkan supaya kita punya gambaran. Walaupun pasti nggak sama persis, tapi dengan adanya gambaran kita jadi tambah mantap keyakinannya. Contoh gini. Allah Ta'ala menggambarkan tentang bidadari surga. Ya, kata Allah dalam suratnya apa namanya? Juz amma yang pertama itu menggambarkan bagaimana, mohon maaf saya harus sebutkan bentuk tubuhnya gitu kan. Kulitnya kulitnya itu putih bersih, kemudian matanya hitam, rambutnya hitam dan seterusnya. Nah, di sisi lain Allah Ta'ala juga menyebutkan bidadari ini tidak pernah dilihat oleh makhluk manapun. Gak manusia, gak jin. Nah, tapi kenapa Allah Ta'ala menggambarkan dengan gambaran yang bisa kita pahami? Apa faedahnya kan? Kata para ulama, supaya kita punya gambaran dan kita makin mantap keyakinannya. Walaupun pasti gak sama realita di akhirat. Lebih dahsyat. Gitu kan? nah, Ustadz. Contoh lain.
Allah Ta'ala menggambarkan di surga itu ada buah-buahan dan semacamnya. Nah, para ulama menjelaskan Allah sengaja memberikan contoh-contoh dengan apa yang kita pahami. Nah, Kenapa? Walaupun pasti di akhir nggak sama, itu akidah kita. Segala sesuatu yang ada di akhir itu nggak sama realitanya, lebih dahsyat. Nah, tapi adanya persamaan itu untuk memudahkan kita punya gambaran. Dengan adanya gambaran kita makin mantap dalam keyakinan kita. Nah, termasuk juga masalah bahan bakar neraka itu. Nah, dengan kita disebutkan di antara bahan bakar ada manusia itu sendiri sama batu. Kalau manusia mungkin masuk akal ya. Karena kalau dibakar ya kebakar ya. nah, Ustaz. Tapi kalau batu, mungkin kan dahsyat betul kan. Bahan kita punya gambaran akhirnya ternyata kayak lava berarti ya. Punya gambaran walaupun pasti nggak sama. Nah, dulu saya pas kecil, saya mengira neraka itu kayak api kompor aja, api biasa gitu loh. Nah, tapi kalau disebutkan bahan bakarnya adalah batu, bisa nggak api biasa itu membakar batu Pak Ibnu? Tidak bisa. Nggak bisa. Kita memakai pendekatan LPG yang api biru itu nggak bisa dapat gambaran yang ini gambaran yang mendekati gitu ya. Tapi ketika disebutkan bahan bakar adalah apa namanya batu, wah kita punya gambaran nih. Berarti minimal itu lebih dahsyat dari lava di Gunung Merapi. Punya gambaran kita. Berarti ini dahsyat banget. Berarti kalau jual gambaran saya ya, berarti di sana tuh luar biasa ini. Ya, lautan apa namanya lava mungkin ya, bahkan mungkin lebih dahsyat kali. Gitu. Sehingga ini menambah keimanan kita. Nah, Ustaz. Itu Pak Ibnu. Nah, Ustaz. Barakallahu. Ada lagi terakhir? Nggak ada? Ustaz, apa Ustaz, Nah, yang sekolah yang di apa katanya ada SD Ustaz di Bekasi itu di mana Ustaz? Karena kan di Bekasi Ustaz. di Kali bisa mampir kapan-kapan. Kalimalang. Ke Kalimalang. Kalimalang, alamatnya Ustaz, Kalimalang mana? Keduanya gak hafal, tapi coba cek di sosmednya Sahabat Tauhid aja. Hanya juga gak hafal, soalnya kita punya sekolah gratis itu ada TK, ada SD kan, itu banyak banget tersebar. Jadi kita agak SD apa Ustaz? Hah? SD-nya SD apa? Sekolah Islam Ibnu Taimiyah. Sekolah Islam Ibnu Taimiyah. Kalau SD kita baru mulai ya, Juni. Kalau TK kita udah mulai. Ini kita punya SD gratis, TK gratis, sama rumah Quran gratis. Yang mohon doanya itu kita insya Allah mau buka juga cabang Jakarta Selatan insya Allah. Juni insya Allah. Mohon doanya aja ya. Masya Allah. Karena sudah pukul 7:30 ya. Saya senang sekali teman-teman sangat interaktif ya. Banyak diskusi. Banyak diskusi itu menandakan apa namanya ingin lebih dalam ya. Saya suka sekali kalau kita sama-sama saling diskusi gitu ya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz.